Hai guys, selamat datang di channel Doktuber. Nah, kali ini kita akan podcast bersama seorang woman fighter tentunya yang sedang atau telah melewati. Bayangkan, Anda pernah nggak punya utang itu sampai 8 eman? Waduh, itu saya bayanginnya juga ngeri, ya kan? Nah, dia ini, narasumber kita kali ini, itu dia sudah melewati masa pelunasan utang 8M dan dilewati dengan beres sampai sekarang. Ya, artinya utangnya sudah lunas, sekarang bisnisnya growth lebih maju dibanding sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa menginspirasi Anda-anda woman fighter yang sedang mengalami hal yang sama, ya. Jadi semoga dapat menginspirasi, semoga kita dapat maju bersama guys. Yuk, kita podcast bersama Teh Mira. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Nah, Teh Mira. Ya, Oke, selamat datang di acara podcast saya nih, Teh Mira. Nah, Teh Mira ini kan kalau saya lihat dari backgroundnya, itu seorang woman fighter yang apa namanya punya kemauan keras berwirausaha dan juga sempat dulu pernah down, pernah jatuh, terus kemudian bangkit kembali, terus kemudian saya rasa sekarang sudah lebih sukses dibanding sebelumnya ini. Betul, Teh Mira. Jadi gimana ceritanya dulu, Teh Mira? Pernah mulai usaha itu di apa? Di umur berapa dulu atau di tahun berapa? oke. Sebenarnya gini, saya tuh memang passion saya di dagang ya, kayaknya gitu ya, Dok. Jadi sebenarnya Oke. memang dari zamannya sekolah, SMP, SMA, saya memang udah mulai jualan di sekolah gitu. Niatnya sih awalnya memang buat bantu orang tua gitu, Dok. Jadi nggak mau ngerepotin orang tua. Nah, cuma di masa perkuliahan mungkin beda lagi ya kebutuhannya selain buat bantu orang tua juga buat biasalah ya anak-anak kuliah kan banyak kebutuhan juga terus Ya. mulai ada BB entertain juga dan ya udah saya juga mulai jualan barang-barang dari Bandung saya bawa tuh ke kampus tapi masih jualin barang orang lain gitu dok. Jadi saya Oh, kayak pedagang aja gimana kayak misalnya ngambil barang dari Bandung, terus saya bawa ke Bogor, terus saya jualin, ambil profit dari situ gitu. oke. Jadi lebih memang senang, ada senangnya, ada sedihnya ya. Sedihnya kalau Ya, ya. misalnya lagi orang-orang bisa jalan-jalan, bisa main, bisa ngobrol, saya harus jualan gitu kan. Jadi kemana-mana tuh kelihatannya muka jualan aja gitu. Nah, jadi memang udah hobi dagang dari SMP, kemudian sampai ke kuliah, sempat kerja juga sebenarnya di Oke. 2008, 2009 itu jadi konsultan ekonomi karena kan lulusan Oh, manajemen gitu ya ya. di Dirjen PU itu sekitar 2 tahun. Nah, setelah menikah, saya juga sebenarnya setelah menikah itu jadi pengennya jadi di rumah aja, cuma Oke. tetap gak bisa diem gitu loh orangnya. Jadi tetap ngapain ya Jiwa pas habis itu, usahanya tinggi ya. iya ngapain ya terus coba jualan juga tuh waktu itu zaman-zamannya BBM dok. Oke, baik. BlackBerry mungkin ngalamin nggak ya gitu 2011 sambil di rumah iseng-iseng jualan jam tangan eh, ternyata kok rame gitu terus hampir setiap hari itu paket ada aja gitu sampai saya tuh bisa dapet uang omset waktu itu 2011 bisa 70 sampai 100 juta sebulan. Ah, 1 juta? Menurut saya sih, ya menurut saya sih di zaman BlackBerryan gitu ya, terus saya cuma di rumah aja tuh, wah lumayan banget lah gitu. Nah terus jadi masih iseng gitu loh dok, sampai jadi ibu rumah itu masih masih jualan dapet cuan doang, belum mikirin bisnis gitu. Oh, oke. Hmm. Jadi waktu 2011 itu udah nikah ya waktu itu ya? Iya, Temi? udah punya anak satu, jadi Udah punya anak satu. udah resign dari tempat kerja juga. Oh, jadi Hmm. konsultan ekonomi itu sudah resign. Resign, betul. Oh, padahal cuman iseng aja udah omsetnya 100 juta ya per Iya, bulannya. betul. Itu kan jualan barang orang lain, jualan jam tangan, terus pakai BB grup. Ternyata satu grup itu kan bisa nampung 30 orang. Nah, yang join jadi reseller waktu itu lumayan segrup itu full gitu. Jadi saya punya Hmm. reseller kurang lebih 90 orang lah seluruh Indonesia, ada dari Kalimantan, Sulawesi gitu.
Oh, oke, oke, oke. Nah, kemudian setelah dari jualan jam itu, berarti kemudian langsung menciptakan brand itu, si Zola itu kalau nggak salah ya? Oh, enggak. Nah, Enggak ya? setelah jualan jam tangan itu, saya masih 2014 saya sempat buka toko karena si jam tangannya stoknya makin banyak. Jadi ini dikemanain ya gitu. Sedangkan kalau online kan orang nggak ngeliat stoknya gitu kan. Makanya Ya, saya waktu itu sempat buka toko grosir di Bogor juga. Nah, oke. di saat saya buka toko grosir kan suami saya memang usahanya toko sepatu, grosir juga, Oh, grosir tapi sepatu di daerah Kota Bogor mungkin pada banyak yang tahu sih ya grosirnya apa. Nah, ya, itu ada sekitar 3 toko. Jadi kita sama-sama jualan lah di situ. Kemudian oke. 2015 ternyata usaha suami saya bangkrut gitu. Oke. Bangkrutnya karena salah sistem pembayaran. Jadi karena grosir kan jualannya banyak ya. Jadi Betul. 100 kodi, 200 kodi gitu. Sedangkan pembayarannya itu di term of payment selama 3 bulan yang ketika Hmm. jatuh tempo itu mereka pada nggak bayar si customernya gitu. Sedangkan suami Oh, posisinya harus sudah bayar ke supplier gitu. ya, ya, ya. Nah, dari situlah kita banyak belajar ini seperti yang bisnis itu kayak yang ada aja ngapain sih jualan tiap hari kalau nggak untung gitu loh. Ya, ya, Ngapain ya. buka toko, tutup toko tapi nggak untung sampai akhirnya suami saya kamu kalau nggak percaya coba aja kamu sendiri gitu. Jadi akhirnya saya tuh ngambil alih toko waktu itu. Jadi ngambil alih toko, saya pengen lihat bener gak sih sampai separah itu dan memang ternyata offline itu udah mulai tergerus karena 2014 udah mulai masuk marketplace Hmm. gitu, IG marketing udah mulai juga dan di situ saya langsung melek gitu, nggak bisa diem lagi tuh kan, Ya, ini ya, berarti udah mulai ada shifting gitu dari yang orang tadinya datang jadi ya. online. Jadi akhirnya saya sambil buka toko itu, sambil di toko sambil nungguin customer datang sambil saya belajar online gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, berarti pada saat itu Teh Mira belum buka atau belum bikin brand sendiri, tapi mengambil alih toko suaminya. Begitu maksudnya tadi ya? Ya, karena tadi suami kan udah mulai pesimis dengan Ya. Hmm. toko offline. Tokonya Nah, dari offline. situ ya benar. Jadi sebenarnya di situ kita bisa dapetin poinnya karena adanya shifting dari offline ke online. Hmm. Disitulah pedagang-pedagang mulai pada kelabakan dan ada yang mungkin belajar cepat, ada yang masih santai-santai di zona nyaman, Ya, ada yang masih ya harus. udah buka toko tutup toko aja gitu ya. Tapi saya ngerasain itu perubahan yang sangat signifikan gitu dari mulai penjualan. Nah, 2014 saya putuskan itu nggak lama 2015-nya tutup toko plus karena saya belajar bikin brand juga waktu itu sama Pak Bi ikut-ikut juga Zoominar gitu terus ikut workshop juga ya udah kita bikin brand online gitu. Jadi Oke. 2015 memulai brand online Zola Leather. Gitu. 2015. Ya, Oh, itu itu belajar dari setelah Pagi. setelah setelah belajarnya lumayan cukup lah ya. Oh ini udah saatnya nih gitu. Karena saya udah belajar gitu loh, Dok. Hmm. Tapi kayaknya waktu yang sempat bangkrut itu berarti dari usaha suaminya atau dari yang Iya, ya usaha saya juga tutup, usaha suami saya juga tutup. Jadi sebenarnya lagi bener-bener pecah, lagi bener-bener oh di bawah ya? sama-sama, iya sama-sama down sih dua-duanya. Apa betul sampai utangnya sampai 8 M? Benar, benar Ya? banget. Benar, iya itu 8M tuh masih ada perintilan-perintilan sebenarnya, jadi lebih Jadi sebetulnya gitu. lebih dari 8 M harusnya. Iya, nah itu juga agak shock dok, karena kan saya taunya, saya kan berarti shifting juga dari dari emak-emak jadi emakpreneur. Saya kan tadinya Mama emak-emak dari Pak biasa. Prener. Iya, Oke. karena kan saya tadinya cuman ngurus anak, terus jualan dari rumah, nggak ngerti, belum pernah Ya, masuk ke corporation juga gitu ya, ya. terus nggak ngerti tuh cara bangun bisnis itu seperti apa. Benar-benar saya harus belajar cepat mengubah mindset dari seorang emak-emak biasa harus menjadi emakpreneur. Nah, disitulah peran saya juga menjadi istri ketika harus menguatkan suami yang juga sedang down, sedang depresi ya, karena Ya, betul. ada utang yang sangat besar gitu. Jadi luar Ya. biasa sih waktu itu tuh guncangannya 2015 tuh. Oke. Nah, pada saat itu berarti yang dirasakan Teh Mira bagaimana itu? eh
sebagai pastilah istri dan sedih. sebagai pengusaha Iya, juga berarti ada dua sisi berarti nih yang dilihat ya. iya, iya. Pasti sedih, stres karena anak-anak masih pada kecil-kecil gitu. Tapi memang ini salah satu eh, apa ya? Kalau dibilang doa bukan doa ya. Karena gini, saya waktu itu melihat ada kesalahan nih di dalam menjalankan bisnis gitu loh, Dok. Yang Hmm. kesalahan ini tuh sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam sebuah bisnis. Nah, itu mindset yang belum diterima oleh suami saya gitu. Cuma pelan-pelan dengan kejadian seperti ini, akhirnya kita membenahi semuanya gitu, Dok. Karena ya namanya bisnis itu bukan berbicara cuma dapat duit, buka toko, terus apa namanya, ya rutinitas bukan gitu. Tapi Ya. kita bangun tim, Hmm. kita bikin branding, kita Hmm. apa ya, eh, benahin keuangan gitu loh, Dok. Nah, Hmm. 2015 itu kita sama-sama ya udah yuk, saya mau membersamai sampai benar-benar utang ini lunas gitu. Jadi memang sudah janji saya Oke. kepada suami untuk kita sama-sama beresin utang itu gitu kan. Nah, dari janji itulah yang bikin visi saya, semangat saya nggak pernah padam lah istilahnya gitu. Oke. Nah, Teh Mira, berarti utang 8M itu adalah gabungan kedua bisnis Teh Mira yang tadinya jam tangan ya, betul ya? Dan juga toko Hmm. sepatunya sang suami. Enggak. Saya nggak punya utang, Dok. Oh, Usaha nggak ada. saya tutup, tapi saya nggak punya utang. Oh, tapi Eh, betul berarti si break suami even ini ya. point. Betul, betul. Benar. Jadi itu kalau saya break even point, kalau suami memang itu utang harus Harus. bayar Hmm. ke Itu berarti supplier, harus cara bayarnya gimana itu pada harus saat itu, Teh bayar Mira? cicilan juga gitu karena Cara bayarnya gimana, Teh Mira? ya kan nggak punya uang ya, Dok. Terus? Internet saya. Ya jadi apa yang saya lakukan Ya. waktu itu adalah yang pertama adalah menguatkan suami dulu, Dok. Oh gitu, Jadi oke. ya, jadi melepas mental block yang ada di suami. Karena ketika depresi kan otomatis pikiran kita jadi tertutup, hati kita jadi sumpek gitu ya, Ya emosi betul. naik seperti itu kan. Nah, jadi hal yang pertama saya lakukan adalah membuka mental blocknya suami, menyembuhkan luka depresinya dulu Uh, gitu. iya Nah, itu berat saya berarti. lakukan, ya itu saya lakukan dengan mengajak suami ketemu dengan orang-orang yang punya masalah lebih besar dari beliau. Oh gitu Jadi, caranya ya. ya, jadi cara kita mengecilkan masalah itu Hmm. adalah dengan melihat masalah orang lain yang lebih besar, bener gak? Iya 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 iya, betul betul Iya betul. kan? Betul betul. Kalau Iya, misalnya iya, kita iya. dengar dari, oh ternyata dia masalahnya lebih gede dari gue ya, oh, berarti Iya bisa beres gitu. iya iya. Nah, Iya. jadi saya mempertemukan suami dengan orang-orang yang punya masalah yang sama dan bahkan masalahnya lebih besar dari dia gitu. Hmm. Jadi pelan-pelan dia nggak ngerasa sendirian. Oh ternyata orang yang punya masalah lebih besar pun dia masih tetap hidup, masih bisa tetap bahagia dan bisa masalahnya selesai gitu loh. Itu yang Oke. saya lakukan. Saya ajak workshop juga, workshop tentang ya intinya tentang cara melunasi hutang dan lain sebagainya. Hmm. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah menyamakan visi visi saya dan suami gitu. Ya udah kita punya visi untuk kita punya visi misi untuk menyelesaikan utang ini gitu. Karena kan itu cukup menguras energi Pasti. dengan dengan cara ya udah kita fokus ke eh, ngebangun bisnis yang baru dan menghasilkan revenue. Dan utang ini kita lupakan sejenak gitu. Tapi ya kita lupakan dulu masalahnya. Tapi ketika yang apa namanya yang memberikan hutang menagih atau menghubungi, Hmm. kita tetap tetap menjalin komunikasi yang baik gitu. Anda pemilik brand skincare, tapi belum memiliki klinik? Wasderm adalah salah satu brand skincare yang sukses. Dan sekarang sudah mendirikan klinik kecantikan bersama kami. Dulu itu saya awal itu memang suka dengan skincare. Oke. Jadi pertama itu saya menjualkan skincare-nya orang. Oh, gitu. Jadi 1 paket, 2 paket itu saya pengennya menjualkan lah dokter. Karena untuk
menambah-nambah uang kosan juga, terus Oh. pulsa juga. Oh, gitu. Lama-kelamaan itu berkembang, Dokter. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang sampai 1 dus, 2 dus kayak gitu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, bikin klinik kecantikan Anda bersama Artini Consulting. Jadi bukan niat kita untuk kabur, Ya. tapi kita jelaskan kita ingin menyelesaikan, cuman kita butuh waktu gitu kan. Ya. Nah, jadi kita bisa fokus ke ngebangun bisnis. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah mencangking masalahnya gitu. Jadi saya ya mencangking masalah, mencacah gitu kan. Ibaratnya gajah, kalau kita misalnya ngeliat gajah itu kan gede banget, kalau kita mau Ya. makan gajah bulat-bulat kan nggak mungkin gitu kan. Jadi dicacah kecil-kecil biar kita bisa selesaiin masalahnya satu persatu gitu. Jadi waktu itu dari 8 miliar itu saya minta list data utang ke siapa aja, ke suami ya. Jadi misalnya dari yang besar sampai yang terkecil atau dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Karena yang bisa kita selesaikan waktu itu pasti yang terkecil dulu ya. Jadi yang terkecil itu kayak misalnya kartu kredit, terus cicilan apa ya, keperorangan misalnya gitu ya, utang perorangan. Nah, itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu juga jadi bikin masalah kita akhirnya berangsur-angsur berkurang karena misalnya yang nomor 1 ke si A sekian puluh juta misalnya. Ketika si itu dicoret dari data masalah tuh rasanya semangatnya makin ya loh bisa ya yang pertama bisa selesai, oke kita selesaikan misi kedua gitu loh. Jadi mencangking masalah, kemudian yang terakhir ya apa namanya, kita ini aja growing bisnis kita gitu, untuk belajar untuk memperbaiki semua tahapan bisnis dari mulai starting sampai growing gitu. Berarti perannya Teh Mira ini sangat besar juga sebagai istri ya. Sebagai istri kan, wih gila itu kalau misalnya istri nggak kuat itu bisa hancur juga itu rumah tangga kalau misalnya faktor ekonomi. Saya lihat. Betul, tapi Teh Iya, Mira sebagai woman fighter yang memang support suami, akhirnya suaminya bisa depresinya hilang, kemudian semangat lagi itu, wih gila, saya Teh Mira keren banget itu. Ya, sambil tetap minta doa dari supporting system kita, orang tua, teman-teman gitu, Dok. Bener, mereka juga yang bantuin kita selama kita mungkin terpuruk gitu ya. Tapi Supporting system. kalau misalnya boleh dirangkum itu kira-kira sudah lunas belum sampai sekarang utangnya, Teh Mira? Kalau sekarang sudah lunas. Wah, luar biasa. Oke. Baru banget, ya baru banget per tahun 2003 akhir 2023. Wih, luar biasa, luar biasa. Oke, nah berarti pada saat utang 8M itu timbul di tahun 2015 itu akhirnya Teh Mira bikin brand baru atau bisnis baru gitu ya? Nah, gini, itu kan ada utang itu nggak semerta-merta kita bisa langsung lunasin kan ya Dok ya. 2015 itu kan kita masih start bikin bisnis yang Zola Leather-nya itu. Yang mana dari bisnis Zola Leather ini tidak langsung diterima oleh market dengan baik kan. Jualan saya pertama, 1 bulan pertama tuh cuma 10 pieces sampai 15 pieces itu aja udah happy banget karena saya jualan tas kulit yang notabene harganya itu di atas 800.000 gitu per pieces. Nah, itu bulan pertama, bulan kedua masih so-so lah ya, masih biasa-biasa, cuman 20 pieces, 30 pieces gitu kan. Sampai ada di titik, wah ini kalau misalnya jualannya kayak gini, kapan kita bisa lunasin utang, bener gak, Dok? Betul ya. Nah, terus akhirnya waktu itu lagi hype juga 2016 itu IG Ads dan pokoknya Meta Ads, IG sama Facebook Ads. Nah itu saya nggak bisa diem juga, saya ikut workshop teman-teman yang bikin apa namanya pelatihan itu Facebook Ads. Kemudian mulai coba-coba juga, tapi kan tidak semudah itu juga karena ternyata saya bukan orang yang teknikal seperti itu, yang sedetail itu gitu ya. Jadi saya waktu itu lebih ke nyari orang yang bisa bantu saya buat ngiklanin. Nah, saya cari-cari info dan karena di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu ya. Jadi ada seorang teman yang ya udah saya bantuin, kamu punya budget berapa? Saya bilang saya punya budget nggak besar, tapi tolong iklanin brand saya. Nah,
Nah, karena dia tahu background masalah saya juga, jadi akhirnya juga mungkin niatnya nolong aja gitu loh, Ya. coach. Nolong. Nah, terus ketika iklannya jalan, itu lumayan coach naik, dok, naik dari yang 50 sampai 100 pieces, naik Per lagi, bulannya. iklan lagi. Iya, betul, naik lagi jadi 100 Oh, pieces. Untuk tas kulit itu menurut saya lumayan iya besar, betul. karena margin tas kulit itu lumayan gede Oke. juga gitu kan. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya masuk juga ke corporate-corporate, government juga Hmm. yang order buat souvenir. Nah, dari situ mulai lumayan ada profit yang bisa kita sisihkan untuk bayar utang-utang yang kecil-kecil tadi. Hmm. Gitu. Plus buat kehidupan sehari-hari. Karena kan saya punya anak juga ya. Anak saya waktu itu ada 3 kalau nggak salah yang Oh, 2015 gitu. Nah, kemudian 2016 berjalan seperti normal lah biasa gitu ya. Mulai bangun tim gitu, hmm. ada tim sales, ada tim warehouse gitu. Tapi masih sedikit, masih cuman 4 orang lah, 4 orang. Hmm. Terus mulai punya apa workshop sendiri juga, udah punya tukang jahit sendiri juga. Itu mulai banyak tuh 15 orang kayak gitu. Nah, gongnya itu di 2019 ketika COVID. Hmm. COVID itu saya eh, jatuh lagi. Satu lagi. Gitu. Wih, luar biasa ya. Iya, aku terjatuh gitu ya. Nah, Hmm. 2019 itu jatuh lagi karena mungkin market tidak fit dengan produk saya. Karena kan Oke. orang mau keluar rumah pakai tas kulit mahal, ngapain gitu. Hmm. Eh, Mereka juga nggak kemana-mana, mereka nggak kerja, nggak sekolah, nggak kuliah gitu kan. Hmm. Nah, tas saya juga lumayan mahal, jadi berkuranglah si revenue-nya itu di akhir 2019. Ketika Hmm. masih Wuhan tuh, yang masih COVID di Cina Di aja, Cina ya, saya, dia di Wuhan iya, belum sampai sini di ya. Cina aja tuh saya udah mulai ngerasain ada perubahan sales gitu kan. Hmm. Apalagi kalau ke Indonesia udah mulai masuk, kan di Indonesia masuknya Maret, kalau nggak salah Maret Ya, 2020. betul Nah, Februari Maret. Ya. itu 2019 saya udah mulai eh, preparing buat apa yang harus saya lakukan karena utang ini belum selesai gitu. Oke. Sedangkan usaha saya udah harus apa namanya turun lagi, drop lagi gitu kan. Jadi waktu itu di posisi sebenarnya sempat mau give up juga, sempat mau nyerah juga karena Karena udah 2 kali utang ya, masih ada utang. iya, Ini utang kena belum COVID lagi. beres. Iya, kena COVID, terus karyawan tinggal sisa 3 waktu itu. Terus Oke. sampai saya bilang, kalian kalau mau cari kerja di tempat lain silahkan gitu. Karena saya udah nggak sanggup lagi buat bayar gaji kalian gitu kan. Tapi mereka yang menguatkan saya, saya tahu ibu bukan orang yang gampang menyerah gitu. Aduh, saya suka pengen nangis kalau ingat kayak gitu ya. Itu Jadi, karyawannya ibu yang kayak gitu tuh. masih ada sampai sekarang. Saya Boleh saya tahu disebutin nggak ibu namanya? Siapa aja? ada namanya Mbak Dea, Mbak Siva juga ada, Mbak Siva masih ada. Hmm. Jadi saya tahu ibu bukan orang yang gampang menyerah. Jadi saya masih mau stay di sini, temenin ibu, dan kita yakin ibu bisa bangkit lagi gitu kan. Nah, karena mereka ngomong kayak gitu, terus saya tuh orangnya kepikiran juga dan kita punya punya tujuan belum tercapai yang utang tadi. 2019 saya mulai bikin second brand Hodi.id 2019 akhir November, ingat banget November. Hmm. Nah, di situ saya baru bikin brand Hodi.id yang brand sekarang running sampai sekarang ya, ya dok ya. Ya. Nah, Hodi ini juga tidak semerta-merta langsung banyak orderan. Jadi di awal saya bikin Hodi ini, saya produksi ke tukang jahit itu 100 piece, tapi nggak ada yang beli juga, yang keluar cuma 2, 3 gitu kan. Terus Ini tahun bulan 2020 ya, berikutnya Teh Mira begitu ya? juga. Sorry, tahun 2020 Itu masuknya. 2019 akhir, Oh, 2019 2019 akhir. akhir. Hmm. Ya, sampai saya ngelihat ada stok yang menumpuk kan dari si brand Hodi.id ini. Hmm. Ini gimana caranya ya jualin jualin barang? Ini posisinya saya udah Zolanya udah nggak berjalan, Ya. kemudian karyawan udah tinggal sedikit. Saya nambah-nambah produksi stok Hodi gitu loh, Dok. Ya. Kebayang nggak sih, jadi Ya. numpuk banget.
Terus ya begitulah manusia biasanya keluar ideation ketika kepepet, the power of kepepet itu saya cuman posting satu foto tas terbaru, terus saya share di WhatsApp, kemudian ada yang japri saya, teh itu tasnya kok bukan Zola ya brandnya katanya gitu kan. Terus saya Udah bilang, udah oh udah iya tahu saya nih ya bikin. brand Zola sebelumnya nih ya. Iya, si teman saya ini ngelihat WA story saya, terus kok bukan Zola, lucu katanya gitu. Oh iya ini bukan Zola, ini hoodie second brand saya dan saya mau jualin tas ini apa dengan harga yang lebih murah. Waktu itu saya mikirnya mungkin karena si Zolanya nggak market fit, jadi saya harus bikin tas yang bisa fit sama market saat itu. Hmm. Even itu tas tapi lebih murah gitu loh, Dok. Hmm. Nah, itu saya mulai bikin hoodie dengan target market yang berbeda. Oke. Ketika saya bilang ini brandnya hoodie dan saya jual dengan harga sekian gitu kan. Terus, wah kok murah, aku mau jualin, dia bilang gitu kan. Aku mau Oh. jualin dong. Nah, awalnya saya mendapatkan ide reseller tuh dari situ. Oh mau jualin ya boleh, cuma saya nggak ngerti nih cara ngasih diskonnya gimana. Saya bilang gitu karena Hmm. saya belum belum ada skemanya gitu waktu itu. Ya. Ta- Tapi dia ternyata salah seorang distributor di brand Gamis gitu. Jadi Oh, dia sudah pegang dia distributor sebelumnya ya. betul dia punya Hmm. punya brand yang dia pegang dan produknya itu baju gitu kan. Hmm. Nah terus ya udah aku ke kantor dia lihat barangnya. Nah kemudian si teman ini datang ke kantor saya, terus lihat produknya, terus dia bilang boleh gak saya bawa produk ini, terus saya kontenin, terus saya share di grup saya karena saya punya agen reseller yang lumayan banyak. Dia bilang begitu. Hmm. Jadi ya udah saya bilang ya udah saya nothing tulus, saya percaya aja dia bawa, terus dia bikin konten, terus dia share ke grupnya. Itu dalam waktu seminggu apa 2 minggu ya, stok saya yang ratusan piece habis, Dok. Oh ya, Iya, cuman itu satu satu rasanya. agent itu aja, satu distributor tadi itu aja. Iya betul. Jadi saya tuh belum pernah eh, belum pernah tahu ada pola seperti ini gitu, pola jualan seperti itu. Saya baru tahunya dari si teman saya ini. Terus Maksudnya pola reseller tadi itu maksudnya Teh Mira ya. betul yang reseller tadi. Jadi saya tanya sama si teman saya ini, itu gimana cara jualannya? Kok bisa dalam waktu 2 minggu stok stok saya langsung habis gitu. Nah, Terus dia cerita kalau dia jual di grupnya, di grup resellernya, reseller dia ratusan orang. Ya dengan mudahnya itu ternyata gitu the power of pasukan reseller gitu loh, Dok. Terus saya mulai oh reseller ya itu aha iya ya, momennya ya ya. keyword iya yang saya harus tahu nih reseller itu seperti apa. Nah akhirnya eh, saya belajarlah dari kawan saya ini, dari teman saya ini gimana sih sebenarnya sistem jualan reseller ini gitu kan. Terus sampai dia tuh bilang teh yang stok yang kemarin kan habis, ini masih kurang bisa ditambah lagi nggak? Hmm, Terus saya bilang, oh bisa bisa, saya bilang gitu iya kan, iya saya iya. produksi lagi. Terus ada satu artikel namanya Valley Bag itu masih bestseller sampai sekarang di Ya. marketplace juga masih bestseller. Nah, Valley Bag ini eh, saya jual dia dia bikin kontennya dan kata dia ini kurang-kurang terus. Jadi setiap saya produksi kurang sampai akhirnya banyak menarik perhatian distributor-distributor lain untuk mau Oke. jualin gitu di masa COVID kan. Iya iya iya. Terus yang tadinya satu orang nambah 2 orang, 3 orang, 5 orang tuh 5 orang distributor mau ikut jualan katanya. Teh aku Nah, juga mau ikut jualan. Terus, gimana ya caranya? Dari situ saya belajar mempelajari gimana sih skema harga reseller, gimana hmm, sih distributor, agen, dan reseller gitu. Nah, setelah saya belajar cepat, saya ikutin YouTube-nya apa ya, YouTube-nya para ahli gitu, ahli di bidang hmm. reseller. Terus saya pelajari juga brand-brand yang melakukan pola penjualan yang sama. Nah, Oke, saya udah ketemu formulanya. Kemudian yang saya bingungkan adalah ketika orderan itu dari 5 distributor aja bisa sampai 5 ribuan piece waktu itu. 5 ribuan Terus piece per yang order per bulan. saya tuh nggak nyetok gitu loh, Dok. Jadi tapi mereka order. Nah terus saya Hmm. bilang saya nggak punya produknya ini, saya nggak tahu gimana caranya saya produksi nggak, saya nggak punya uang gitu kan. Nah terus sampai mereka bilang
ya udah teh di open PO aja, di Hmm. pre-orderkan aja. Saya kan bingung ya pre-order itu seperti apa, masa sih ada orang yang mau nunggu beli tas sampai berbulan-bulan gitu kan. Terus mereka bilang ada kok gitu. Apalagi orang-orang daerah katanya gitu Hmm. kan. Oh oke kalau gitu kita coba gitu kan. Ya. Terus saya open PO tuh dok satu artikel ini open PO Heeh. 1 minggu, selama 1 minggu, kalau nggak 1 minggu ya. Nah itu kita masih manual. Jadi waktu itu kita kasih apa namanya? Saya rekrut admin 1 orang Ya. plus saya. Ketika close PO itu orderan sampai 25.000 ya kalau nggak salah. Itu di masa Ini, pandemi. ini masih tahun 2020 nih ya. Iya, eh, itu masih di masa pandemi ya, Dok. Jadi saya tuh kayak kaget, oh sebegini besarnya ya pengaruh dari jualan pakai emak-emak gitu, pakai sistem reseller dan resellernya itu Nah, emak-emak. Karena yang nah, mama tuh kan emang hobi banget jualan, hobi banget ngumpul-ngumpul gitu kan. nah. Nah itu saya nggak tahu produksinya gimana. Ketika orderan masuk saya nggak punya uang, saya nggak punya bahan, dan itu orderan udah masuk tapi saya Nah, harus selesaikan. tadi kan Teh Mira bilang ini kan lagi waktu itu lagi ada hutang. Terus kemudian modalnya ini dari mana Teh untuk membuka brand baru si Hodi, si Zola tadi itu gimana Teh? Boleh dibocorin nggak sebenarnya? Ya, aduh saya belajar dari siapa ya waktu itu. Jadi ada namanya supporting finance kali ya, dok Ya, saya sebutnya itu. boleh. Atau eh, apa ya, cara menegosiasikan kita dengan pihak ketiga gitu. Oke. Jadi kebetulan suami saya memang waktu itu juga kita sama-sama gitu ya, saya dan suami, dan kita sama-sama punya kekuatan di bidangnya masing-masing. Jadi kalau Ya. saya itu lebih ke marketing and sales dan saya lebih ke di depan layar gitu ya. Ya. Sedangkan suami saya itu orang belakang layar dan lebih cenderung ke production, terus operasional seperti itu. Ya. Dan suami saya termasuk orang yang jago lobby negosiasi gitu lah. Oke. Nah, waktu itu karena orderan udah terlanjur sudah masuk banyak, jadi akhirnya suami saya negosiasi ke supplier, negosiasi ke pabrik juga Hmm. untuk orderan ini diterima, tapi kita minta pembayaran berjangka gitu. Hmm. Jadi tempo. Cuma kan tetap mereka minta DP kan ya, Oke, betul. Nah pasti. itu. Hmm. Mereka kan pasti minta DP. Dan waktu itu saya juga nggak punya uang juga buat bayar DP-nya. Jadi saya cuma Terus. info infokan ke distributor distributor saya kalau saya bilang saya nggak punya uang buat DP-nya. Terus Hmm. karena mereka ternyata apa namanya, mereka itu punya modal, udah punya uang dari hasil apa ya, hasil jualan selama ini, mungkin punya Ya. tabungan. Terus mereka bilang gimana kalau kita bantu DP-nya gitu. Jadi Hmm. mereka DP juga ke saya gitu loh, Dok. Oh. Mereka DP juga ke saya. Terus Hmm. kemudian karena waktu itu brand saya dilirik oleh beberapa banyak distributor, Nah, akhirnya saya bikin syarat dan ketentuan untuk daftar menjadi distributor, yang mana syaratnya itu waktu itu nggak kecil juga gitu, ya. lumayan puluhan juta lah. Dan itu Artinya daftar gitu dari distributor tuh daftar gitu. daftar tapi uangnya bukan buat daftar, tapi belanja di awal. Oh. Even Hmm. itu deposit karena barangnya belum ada gitu. Hmm. Tapi buat ngetek daerah, jadi ngetek wilayah. Jadi Ya, distributor saya ya. itu satu kota satu kota Satu satu kota orang. satu. Mm-mm. Nah, Hmm. di wilayahnya itu, ketika misalnya masih kosong, dia kan mau dong mendominasi jadi Yang jadi pegang tunggal ya. ya jadi distributornya di kota tersebut. Hmm. Jadi mau nggak mau mereka harus deposit dulu gitu. Nah, dari situ aja waktu itu yang waiting list itu sampai 20 orang untuk Gila, jadi dua distributor puluh di. orang. Iya, untuk jadi distributor di masing-masing Keren ya. wilayah gitu. Nah, itu kayak sebenarnya saya pikirnya ini pertolongan pertolongan dari Allah ya. Jadi Betul kayaknya sekali. nggak mungkin deh kalau misalnya nggak digerakin, karena saya juga masih nggak percaya di masa pandemi masih ada orang yang mau berkorban buat join jadi distributornya Hodi waktu itu. Hmm. Jadi saya dapat duit modal dari situ. Oke, memang benar-benar dari from zero to be hero ini ya. Jadi ini dari Mm-mm. momen fighter bener ini. Dan Yang tadi memang pasti ada utang, gimana caranya
punya modal, benar itu harus Mm-mm, otak itu betul. Dan mikir. memang mungkin selama saya berbisnis, makanya kredibilitas seorang owner atau pengusaha itu sangat sangat nomor satu menurut saya ya. Karena bisnis itu masalah kepercayaan. Kalau mereka nggak percaya sama saya, mereka nggak mungkin mau depositin uangnya di saya gitu. Hmm. Tapi selama saya menjalankan bisnis dari 2015 sampai saya bikin brand hoodie itu saya memang belum pernah bermasalah di bisnis dengan siapapun gitu. Adapun masalah pasti kita selesaikan dengan baik-baik gitu Ya. ya. Tapi maksudnya tidak pernah saya nipu orang atau apa. Nah, kredibilitas reputasi seorang owner itu sangat dinilai saat itu gitu. Nah, Jadi begitu. mereka percaya kalau saya memang orang yang tidak pernah bermasalah. Memang saya personal branding juga di media sosial, di Facebook juga, tapi lebih ke personal branding ngasih ilmu sih, bukan personal branding yang flexing ya gitu. Ya, ya, ya. Jadi lebih ke mensupport satu sama lain, gimana caranya memulai bisnis, gimana caranya kalau ada masalah bisnis seperti ini, kayak gitu, lebih ke sharing gitu. Oh. Jadi saya tuh nggak pernah ketemu sama distributor-distributor yang order ke saya itu, saya nggak pernah ketemu secara offline yang daftar-daftar ini, dok. Nggak pernah Kan ketemu saya, secara offline. Berarti mereka tahu iya, tekniknya gimana? dari media sosial. Oh gitu ya. Iya, karena saya memang personal branding di media sosial dari 2015 gitu. Hmm. Jadi mereka belum pernah ketemu saya, mereka cuma kenal saya dari media sosial. Mereka percaya, mereka mau apa membayar deposit untuk menjadi distributor tunggal di kotanya gitu. Kalau Jadi boleh dari boleh di ini nggak spill nggak? Sekarang kalau misalnya mau jadi distributor di kota tertentu, misalnya saya di Surabaya nih, itu Mm-mm. berapa sih? Udah ada orangnya belum sih di Surabaya? Surabaya udah ada, nanti dihubungin admin aja. Oh iya. Ya, karena kan semakin ke sini trennya berbeda, pola Ya. jualannya berbeda. Karena sekarang Hodi pun sudah masuk ke marketplace ya, Dok. Jadi Hmm. kemitraan ini memang tidak selamanya apa ya, ternyata kita tidak bisa bergantung dari situ aja gitu. Ya. Karena Hmm. mereka memang em, apa ya Shifting. loyalitasnya kurang sih Iya, gitu. iya betul. Berarti sekarang ada shifting untuk ininya, cara penjualannya, begitu maksud Teh Mira? Iya, betul. Per 2024 ini kita mulai buka channel lain, channel Hmm, online digital marketing. digital marketing. Oke, Mm. oke. Tapi sekarang sudah lega ya, utang 8M sudah paling tidak sudah terlunasi di. Ya, bisa tidur nyenyak lah. Jadi maksudnya, tapi sebenarnya kalau misalnya Teh Mira saya boleh tanya nih, kan pasti banyak nih teman-teman yang lagi nonton ini yang lagi menghadapi permasalahan yang kemarin Teh Mira hadapi ya toh, sekitar Mm, 9 tahun terakhir kemarin. mm. Itu kira-kira apa ya? Bagaimana cara ngatasinya itu? Pasti kan orang seperti itu depresi, mau bunuh diri, wes waduh sudah nggak ambil pusing lagi, udah bos males hidup kan pasti seperti itu. Kalau Teh Mira punya solusi seperti apa yang mungkin teman-teman yang lagi mengalami hal yang seperti Teh Mira kemarin alami bersama suami? Ya, eh ya emang gini ya, teman-teman yang lagi terjun ke dunia usaha, berdasarkan penelitian pun kan sudah ada hasilnya ya bahwa 4% dari 100% hanya 4% yang bertahan gitu di Oke. dunia usaha gitu ya. Dan 96%-nya ya beresiko mati gitu. Maksudnya bisnisnya ya, Dok. Ya. Gitu. Dan buat yang 4% ini kan memang orang-orang pilihan yang dia secara mentality harus kuat. Karena di bisnis itu kita mau belajar teori sebanyak apapun, kita baca buku sebanyak apapun, kita ikut kelas bisnis gitu ya. Pada akhirnya kita belajar bisnis itu learning by process gitu. Jadi Hmm. memang kita mempelajari proses yang mana prosesnya itu setiap bisnis akan berbeda. Meskipun misalnya saya punya usaha tas, dokter Okan saya bikin lagi Hmm. usaha tas gitu kan. Ya. Eh, itu unik loh, belum tentu sama. Misalnya Meskipun saya udah sama-sama kasih, tasnya ya. meskipun saya kasih tahu nih cara-caranya tadi gitu kan, terus dokter Oka bikin Hmm. itu belum tentu sama hasilnya gitu. Hmm. Karena ya bisnis is learning process. Hmm. Proses yang dijalankan dokter Oka dengan saya apakah sama atau tidak gitu.
Nah, dari proses itulah kita belajar menguatkan mental, kita belajar mengubah mindset, kita belajar apa ya, jatuh bangkit gitu kan, belajar bangkit. Nah, ini yang harus teman-teman kuatkan dari sisi sebagai pebisnis. Mentalnya dulu Boleh gitu. dulu. Betul, mentalnya dulu. Kalau memang sudah siap dengan segala hal yang akan dihadapi nantinya gitu. Ya udah, apapun yang terjadi ketika menjalani bisnis itu ya memang seperti itu adanya gitu. Belajarnya dari situ gitu. Hmm, Jadi diyakini dulu kalau apa namanya bisnis itu ya learning process. learning by process. Oke. Betul. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, memang kita nggak bisa sendirian dan butuh supporting system. Ya. Di saya sendiri saat ini saya udah punya tim manajemen yang luar biasa gitu ya. Saya punya tim marketing, tim apa namanya sales yang kita sama-sama apa jalan bareng-bareng dari nol gitu. Jadi tim saya yang sekarang itu memang membersamai saya dari mulai kita belum growth gitu. Ya. Nah, building tim inilah yang bisa menguatkan kita. Jadi kita bisa fokus ke helikopter view-nya. Ya, ya, oke. Karena kan yang bikin pusing itu kan misalnya nih ada masalah di operasional atau ada Ya, masalah di produksi. Kalau masih owner yang turun, itu betul. kita mesti ngurusin technical gitu. Ya, betul Jadi sekali. ya kalau kayak di piramida sebagai seorang leader itu kalau energi kita masih banyak ke taktikal, kita masih ada di yang ketiga gitu. Hmm, Sedangkan kalau kita mau jadi leader, kita harus udah masuk mulai ke strategik atau energi. Nah, yang pertama itu energi, yang kedua hmm, itu strategi, yang ketiga teknik. Nah, hmm, ketika kita masih di teknik, kita pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang apa ya kecil-kecil dan bikin pusing. ya. Nah, kita harus udah mulai masuk ke ranah strategik. Jadi building tim si tekniknya Hmm, ini gitu. Sampai kita energi kita jangan sampai habis. Karena kalau energi kita sebagai owner habis, udah ke bawahnya pasti akan habis. Gitu loh, Dok. oke. Nah, jadi yang kedua tadi yang building tim-nya itu building tim agar energi owner tidak habis. Hmm, Gitu oke. ya. Nah, terus yang ketiga saya join komunitas yang positif, Oke. join komunitas bisnis yang solutif gitu ya, di mana di komunitas ini saya Boleh bisa di-share nggak banyak. kira-kira apa aja komunitas yang rekomend dari Temira Hmm, sekalian? Ya, Boleh? kalau untuk saya sendiri yang membersamai perjalanan bisnis saya dari 2015 itu nama komunitasnya TDA, pasti pernah dengar ya, Oke, tangan di TDA. atas. Oke. Ya, tangan di atas. Itu di situ kita bisa belajar dari para praktisi, dari para mentor yang sudah punya pengalaman lebih dulu dari kita gitu kan. Oke. Jadi kita langsung belajar dari ahlinya, Dok. Ketika Hmm, misalnya kita punya masalah di marketing, pasti masalahnya sebenarnya mirip-mirip sih gitu. ya, ya, Mereka ya. pasti akan ngasih insight dan balik lagi akhirnya yang ketiga action kitanya gimana gitu kan. Hmm, Mm-mm. Nah, oke. jadi apa tadi yang terakhir itu join komunitas yang bisa mensupport usaha kita gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendirian. Dan ketika misalnya kita di komunitas, oh ternyata sama ya masalahnya gitu ya. Oh ternyata nggak sendirian ya gitu. Hmm, itu Hmm, sih menurut saya ya. Jadi yang pertama mentalnya kuatin dulu, kemudian yang kedua mulai bangun tim, terus yang ketiga join join komunitas. komunitas. Mm-mm. Oke, Temira. Anyway, Temira memang seorang woman fighter yang luar biasa. Saya salut terhadap kisahnya itu. Mungkin sampai ini aja talkshow kita, podcast kita. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung di Temira di Bogor, gitu ya, Teh. Boleh ya nanti kalau ke Bogor info ya dok ya gitu. Siap, 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 siap. Temira, terima Oke. kasih banyak. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman yang nonton supaya yang lagi mendapatkan hutang MM-an itu semoga punya insight baru dan tetap semangat gitu, Ya, Temira. ya pasti 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 selesai asal teman-teman yakin dan terus melangkah. Oke. Ya, Terima kasih terima Temira kasih waktunya. juga.
Sukses Iya, selalu. terima kasih juga Ya, Dok dan tim Dokter Oka. Saya ya, pamit ya. selamat siang, Temira. Siang.